Susu real good enak, baik nutrisinya susu real good, susu real good, susu real good. Halo rakyat bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Kali ini Sarjana Ngayal akan merangkum alur cerita salah satu permintaan dari teman kita yang berjudul I Spit on Your Grind tahun 2010. Bisa dibilang film ini adalah part satunya. Film ini masih menceritakan pembalasan dendam kaum Hawa. Tapi pembalasan dendam di sini sedikit sadis, bro. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Cerita bermula gadis cantik bernama Jennifer Hills, kita panggil saja dia Jen. Bisa dibilang dia adalah gadis kota yang pergi ke sebuah desa, menyewa pondok di tengah hutan jauh bagian selatan. Jen berhenti di rumah pria yang lumayan berumur yang bernama Earth untuk mengambil kunci dan petunjuk jalan menuju pondok yang telah disewanya. Dan ceritanya Jen ini sudah memboking pondok itu beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Bisa dibilang Earth ini adalah pemilik pondok tersebut. Di perjalanan Jen nyasar karena kurang memahami peta yang diberikan Earth yang hanya bertuliskan tanda panah di sebuah kertas. Dan akhirnya dia berhenti di pom bensin dan mengisi minyak tanah mobilnya. Terlihat pom itu dijaga oleh 3 pria yang bernama Johnny, kita panggil saja John, Stanley, kita panggil Stan, dan Andy. John mencoba melayani Jen dan sedikit menggodanya. Saat John selesai mengisi minyak tanah mobil Jen, dia ingin mencari simpatik Jen dan ingin menutup tank mobil itu. Dan akhirnya mereka berebut untuk menutup tank mobil itu. Dan Jen tak sengaja menekan alarm mobilnya yang membuat John terkejut dan menyenggol minyak yang ada di dalam kaleng hingga tumpah. Stan dan Andy menertawakan kepanikan John. Jen meminta maaf dan kembali melanjutkan perjalanannya. Oh ya, tujuan Jen menyewa pondok di pedesaan ini adalah ingin mencari tempat yang lebih tenang untuk berinspirasi ingin melanjutkan menulis novel keduanya. Ceritanya Jen ini adalah seorang penulis. Sampai di pondok itu Jen menurunkan dan merapikan barang-barangnya. Setelah itu dia mulai beraktivitas dan mulai menulis. Berjemur di tepi sungai menikmati segar dan indahnya suasana pedesaan. Malam hari Jen duduk di teras menerima telepon dari salah satu temannya. Di sana Jen mendengar sesuatu dari dalam gudang. Dengan berani Jen memeriksa ke dalam gudang itu. Ternyata itu hanyalah benturan pintu gudang yang tertiup angin. Terlihat isi gudang itu perlengkapan berburu, benda-benda tajam lainnya, dan ada soda api juga di sana. Jen berpikir mungkin itu hanyalah milik Earth dan perlengkapan berburunya. Setelah menutup pintu itu, Jen kembali melanjutkan aktivitasnya yaitu menulis. Kali ini dia tak sengaja menumpahkan minumannya dan membasahi celana dan bajunya. Pada akhirnya, Jen membersihkan noda yang ada di bajunya itu. Dan sekarang, kita akan melihat ada seseorang yang merekam Jen dari luar jendela. Dan siapakah itu? Pagi hari Jen menjalankan rutinitasnya seperti biasa yaitu berlari. Di sini Jen berlari ke dalam hutan sampailah dia menemukan sebuah pondok di tengah hutan yang sudah lama tak dihuni. Hanya memeriksa sebentar, Jen kembali ke pondoknya. Saat dia ingin mandi, ternyata saluran air dan toilet di rumah itu macet. Dia melapor kepada Earth tentang kendala itu. Earth mengatakan dia akan menelpon orang terdekat untuk membenarkan masalah itu. Dan saat Jen selesai menelpon, ponselnya terjatuh dan terjun bebas ke dalam lubang kloset. Singkat cerita, seseorang telah datang membereskan masalah itu dan dia adalah pria yang bernama Matt Wee. Kita panggil dia Matt. Seperti yang kita lihat, Matt ini sedikit mengalami masalah mental. Sebut saja begitu. Sebagai orang yang ahli di bidangnya, Matt dengan mudah menyelesaikan pekerjaannya. Karena terlalu senang, Jen dengan spontan memberikan Matt satu buah ciuman manis. Dan Matt yang malu dengan hal itu, dia langsung lari dari sana. Padahal Jen belum membayar jasanya. Scene berpindah. John, Stan, dan Andy sedang memancing di danau dalam hutan. Terlihat juga Matt menghampiri mereka. Ternyata mereka adalah satu kawanan. Di sana Stan memperlihatkan video Jen yang diambilnya dari balik jendela. Oh, ternyata kepurut ini yang tadi ngambil video. Dia juga mengatakan Matt dicium oleh Jen dan mereka mulai membandingkan Matt dan John, yang bahkan tidak bisa berkenalan dengan Jen. Cerita yang cukup panjang dan akhirnya membuat John panas. Pada akhirnya John mengatakan tujuan gadis kota itu ke sini adalah untuk memamerkan kecantikannya. Dan dia juga mengatakan dia akan mendapatkan apa yang diinginkan dari Jen. Dan di sini kita sudah bisa simpulkan kalau ini adalah antagonisnya. Kita kembali kepada Jen yang kesal karena teleponnya rusak setelah terjun bebas ke dalam kloset. Kemudian rileks sejenak dengan membakar sebatang Genji karena dia ingin beristirahat dari kesibukannya. Genji yang cukup baik dan akhirnya membuat dia tertidur di sofa dan terbangun pada jam 4 subuh. Saat dia ingin melanjutkan tidur ke kamarnya, terdengar suara lemparan pada kaca pintu. Jen melihat keadaan tidak ada apa-apa dan dia mengunci pintu itu. Saat dia kembali, terdengar lemparan yang begitu keras dan membuat Jen kaget. Setelah diperiksa,
Itu hanyalah seekor burung puyuh yang mungkin saja menabrak kaca yang habis pulang dari pos ronda. Ngantuk kali. Di sana Jen mendengar pintu gudang itu terbentur lagi dan dilihat ternyata pintu gudang itu terbuka. Jen kembali menutupnya. Saat dia kembali ke dalam rumah, betapa terkejutnya Jen melihat John, Stan, dan Andy berfoto dengan laptopnya. Benar saja, John dan Stan datang dari belakang dan Andy turun dari lantai atas. Nice shot, huh? Evening. Di sana mereka mulai mengintimidasi Jen. Jen mengancam dan mengatakan dia telah menelpon polisi dan penjahat bodoh mana yang akan percaya. Jelas-jelas mereka melihat Jen pulang dari gudang. Mereka juga mengetahui dari Matt kalau ponsel Jen jatuh ke dalam kloset. Mereka memaksa Matt untuk masuk dan beralasan datang meminta upah Matt yang belum dibayar. Saat Jen ingin membayar, mereka sudah tidak ingin membahas hal itu. Mereka mulai melakukan penyiksaan kepada Jen, melakukan 50% pelecehan kepada Jen, mulai dari memegang gigi Jen, memasukkan pistol dan botol ke dalam mulutnya. Saat Andy memasukkan botol ke mulut Jen, dia berhasil melakukan perlawanan. Dan dia berlari ke dalam hutan. Sendal yang mengganggu, buang. Dan sampailah dia bertemu dua orang pria di dalam hutan yang sedang berburu. Ternyata itu adalah Earl dan seorang polisi lokal di sana. Kita panggil saja Pak Polisi ini Steve. Jen melapor dan meminta bantuan kepada polisi itu. Dan berhubungan, polisi itu kenal dengan orang yang disebutkan Jen yang bekerja di pom bensin. Singkat cerita, Steve dan Jen kembali ke pondok itu. Jen merasa sedikit aman dan penonton pun sedikit tenang. Steve meneriaki John dan temannya yang terlihat sudah tidak ada di sana. Dan di sini saya berpikir, mungkin Steve akan tewas dihabisi John dan temannya. Saat menggeledah rumah itu, Steve menemukan perbekalan arak yang dibawa Jen begitu banyak dan sisa genji bakaran Jen semalam. Di sana Steve pun mulai berpikir, mengira Jen adalah wanita mabuk yang berhalusinasi. Pada akhirnya Steve meminta Jen berbalik dan menggeledah tubuh Jen. Di penggeledahan itu Steve memegang bagian tubuh Jen yang kurang wajar dan bersamaan masuknya John dan temannya. Mereka terlihat sangat akrab dan sudah bisa disimpulkan kalau mereka bekerja sama. Buset. Mereka kembali melakukan penganiayaan kepada Jen. Sadisnya, John memaksa Matt untuk cikidipapau dengan Jen. Matt yang selalu menolak terus diancam oleh John, yang akhirnya dia melakukannya. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh Jen. Kaki dan tangannya sudah dipegang oleh para kepurut itu. Setelah Matt melakukan cikidipapau, Jen keluar dari pondok itu dan berjalan ke dalam hutan. John dan temannya mengikuti dan menunggunya di dalam hutan. Mereka kembali menyiksa Jen dan membenamkan kepalanya ke genangan air. Kemudian mereka kembali melakukan cikidipapau secara massal dengan antrian yang tertib dan rapi. Dan betapa tersiksanya Jen dan mereka pun mati. Mati keenakan. Saat mereka semua selesai melakukan cikidipapau pada Jen, Jen memaksakan diri untuk berjalan. Dalam keadaan terboyong-boyong, dia terus berjalan, dan para kepurut itu terus mengikutinya. Dan sampailah di sebuah jembatan sungai. Di sana Steve ingin menghabisi nyawa Jen. Dengan cepat, Jen melompat ke dalam sungai itu. Setelah menunggu beberapa menit, Jen tidak keluar bahkan untuk mengambil nafas sekalipun. Mereka mengira kalau Jen sudah tewas. Tapi Steve sedikit cemas dengan hal itu, meminta mereka berpencar menyusuri sungai mencari mayat Jen. Karena itu sangat mengancam pekerjaannya, bahkan menghancurkan keluarganya. Karena Earl mengetahui Steve adalah orang yang terakhir bersama Jen. Setelah menyusuri sungai, jasad Jen tetap tidak ditemukan. Di sana Steve meminta John dan temannya bergantian menyusuri sungai itu setiap hari sampai jasad Jen ditemukan. Karena kecemasannya, Steve menghancurkan kaset Stan yang telah merekam semua kejadian. Karena itu akan menjadi bukti yang berbahaya nantinya. Untuk saat ini, mereka membereskan benda-benda yang berkaitan dengan Jen di pondok itu dan mempretelkan mobil Jen. Steve pun pulang ke rumahnya. Di sini kita akan lihat Steve mempunyai keluarga yang harmonis dan anak yang berprestasi di sekolahnya, dan istrinya lagi mengandung. Keesokan harinya Steve pergi ke tempat Earth, mengantarkan kunci pondok yang disewa Jen, dan dia mengatakan Jen sudah pergi dari sana, dan masalah yang dialami Jen kemarin hanyalah halusinasi karena Jen mabuk. Singkat cerita, John dan temannya sudah melakukan pencarian panjang bahkan hampir 1 bulan lamanya. Sedangkan Matt selalu menyendiri semenjak kejadian itu menyesali perbuatannya. Dia merasa bersalah atas tragedi yang menimpa Jen. Malam hari, Steve yang lagi santuy nonton TV di rumahnya menerima telepon dari Earl menanyakan perihal Jen. Karena ada salah satu teman Jen yang menelpon, mengatakan dia tidak pernah melihat Jen selama 1 bulan. Dan itu bertepatan saat Steve mengatakan Jen meninggalkan tempat itu udah 1 bulan lamanya. Scene berpindah. Stan berlari menuju kediaman John, mengatakan kameranya telah hilang bersama kaset yang menyimpan semua video penyiksaan
dan video Cikidi Papau pada Jen. Nah, ternyata yang dihancurkan Sif di tepi sungai itu hanyalah kaset kosong saat Stan ingin mengganti kaset waktu itu. Pastinya kelalaian itu membuat John sangat marah dan kesal kepada Stan. Di malam hari, rumah John seperti dilempar oleh seseorang. Ternyata itu hanyalah seekor burung yang mungkin saja menabrak kaca. Burung di sana pada teler kayaknya. Dan di lemparan kedua, itu masih seekor burung puyuh. Dan di lemparan ketiga, John waspada dengan senjatanya dan menembakkan ke berbagai arah. Itu bukanlah seekor burung, tapi itu adalah sendal Jen yang tertinggal di dalam hutan kemarin. Karena takut, John menyusuri semak di depan rumahnya. Dan di sana terlihat banyak gelang karet yang biasa digunakan Matt. Pastinya dia berpikir Matt lain telah melakukan ini. Pagi hari, Sif sebagai pria romantis, dia memberikan bunga kepada istrinya. Dan istrinya mengatakan kalau dia mendapat kiriman dari seseorang. Dan setelah dilihat, itu adalah kaset video dari kamera Stan. Istrinya mengatakan kaset itu sudah tidak bisa diputar. Karena itu, Sif bergegas ke rumah John dan melepaskan kemarahannya kepada Stan. John mencoba meredam suasana, mengatakan kalau dia juga diteror oleh seseorang. Pada akhirnya, mereka menuduh Matt lah pelakunya. Sif pergi dari sana dengan rasa kesalnya, meminta John dan temannya mencari Matt secepat mungkin dan berusaha lebih keras mencari jasad Jen. Sore hari, Sif dan Earth berburu burung puyuh di dalam hutan. Sebagai rekan berburu yang baik, Sif ingin berbagi arak kepada Earth, kemudian menembaknya. Karena Earth adalah ancaman bagi Sif. Jika ada seseorang yang menanyakan tentang Jen, maka Earth tahu Sif lah orang yang terakhir bersama Jen. Scene berpindah. Matt yang masih meratapi penyesalannya di depan pondok yang dihuni Jen. Dan kemudian dia mendengar seperti seseorang memanggil namanya dari dalam pondok. Dan pada akhirnya Matt masuk ke dalam pondok itu. Karena takut ada suara yang selalu memanggil namanya, akhirnya Matt tergelincir dan jatuh dari tangga itu hingga pingsan. Saat tersadar, dia berada di pondok tua yang tak dihuni di tengah hutan. Dan ternyata Jen belum tewas dan dia masih hidup. Dia menatap Matt dari atas sofa dengan penuh kebencian. Jen meminta Matt mendekat dan Matt pun selalu meminta maaf dan menyesal atas perbuatannya. Dan Jen meminta Matt untuk berbaring di pahanya, lalu mencekik dan menyeret Matt menggunakan tali. Sedangkan Andy dan Stan menjalankan perintah Sif. Mereka berusaha keras mencari Matt. Kemudian mereka mendengar suara musik dari pondok tua yang ada di tengah hutan itu. Mereka mengira itu adalah Matt. Mereka berlari untuk mendekat. Sampailah di sana, Andy masuk ke dalam pondok untuk memeriksa keadaan. Dan Stan memeriksa bagian luar bertemu dengan Jen yang menantinya dengan tongkat baseball. Saat Stan ingin mendekat dan menangkap Jen, kakinya dijepit oleh jebakan hewan yang telah dipasang Jen. Stan berteriak meminta tolong kepada Andy. Saat bersamaan, Jen datang dari belakang Andy dan memukul mereka berdua hingga pingsan. Saat tersadar, Andy sudah diikat di atas bak mandi. Jen mengisi air bak itu hingga penuh. Sedangkan Stan diikatkan pada pohon lalu membuat video penyiksaan kepada Stan. Sebagaimana dia telah diperlakukan, menyumpalkan bangkai tikus ke dalam mulutnya. Sadisnya, Jen mengaitkan kail kepada kelopak mata Stan, lalu diikatkan ke belakang. Sehingga jika Stan berkedip, pelipis matanya akan putus. Jen menambah penyiksaannya melumuri wajah Stan dengan perut ikan. Sedangkan Andy dibenamkan berkali-kali ke dalam air bak. Juga sebagaimana dia telah diperlakukan oleh Andy. Kemudian Jen memasukkan soda api ke dalam air itu. Lalu Jen melepaskan satu penyangga tubuh Andy yang membuat Andy sulit menahan keseimbangan. Dan akhirnya dia tercemplung ke dalam air bersoda api itu dan tewas. Sedangkan perut ikan yang dilumuri pada wajah Stan memancing kedatangan burung Crozero yang menggigit wajah dan bola mata Stan secara perlahan hingga dia tewas. Sedangkan John yang bertugas sendirian melihat gadis cantik yang sedang mengisi bensin. John sebagai pria yang lapar, dia mendekat dan menggodanya. Ternyata itu adalah Jen. Jen memukul John dengan linggis hingga pingsan. John dibawa ke dalam pondok tua di tengah hutan. Tangan dan kakinya sudah diikat. Jen mencabut gigi John satu persatu. Kemudian memotong burung puyuhnya. Akhirnya hal itu membuat John tewas karena pendarahan. Satu-satunya yang tersisa adalah Sif. Dia sedang bertugas menerima telepon dari istrinya, memintanya untuk pulang karena guru sekolah anaknya berkunjung ke rumah. Dan betapa terkejutnya Sif, ternyata guru itu adalah Jen yang menyamar. Hills, Jennifer Hills. Mengetahui hal itu, Sif bergegas pulang secepat mungkin. Dan sampai di rumah,
Istrinya mengatakan kalau Jen membawa anaknya ke taman bermain. Sif menyusul ke sana tapi tidak melihat seorang manusia pun di sana. Dia berbalik ke mobilnya ingin mencari di tempat yang lain. Ternyata Jen sudah masuk ke dalam mobil itu dan memukulnya dari belakang. Sif disekap di pondok tua tempat John dan yang lainnya disekap. Terlihat ujung senapang itu sudah masuk ke dalam lubang pantat Sif. Dan pelatuknya diikatkan dengan tali. Kemudian Jen mengikatkan tali itu kepada tangan Matt yang pingsan. Oh, belum mati. Otomatis saat Matt terbangun, tangannya akan bergerak dan menarik pelatuk itu. Setelah itu Jen keluar dari pondok itu. Dan Matt pun tersadar dari pingsannya. Melihat Sif terikat, dia spontan bergerak dan berjalan menghampiri Sif. Mengangkat tangannya. Pada akhirnya, Sif dan Matt tewas. Setelah peluru yang menembus mulut Sif mengenai dada Matt. Jen pun tersenyum mendengar suara tembakan. Dan film selesai. Oke, kelanjutan film ini ada di part 3 kalau nggak salah, yaitu rilis pada tahun 2015 yang menceritakan kehidupan Jen setelah kejadian ini. Dan next kita akan merangkum cerita itu agar lebih jelas. Oke, untuk film ini masih mengajarkan kita tentang mengubah cara pandang dan pola pikir kita melihat kondisi dan kehidupan seseorang. Awal muncul ide Ciki di Papau pada Jen adalah saat John panas dan dia berpikir gadis kota itu sangat dekat dengan kehidupan bebas, minuman keras, seks, dan sebagainya. Sebenarnya enggak, hanya sebagian. Begitupun di desa dan sebagian seperti itu. Dan jadi jika keburukan yang kita tahu atau yang kita lihat itu, maka salahkanlah kepribadian orang yang melakukan keburukan itu. Jangan salahkan tempat atau orang-orang sekitarnya. Tapi kalau untuk informasi tentang anak Sif, setelah aneh menonton episode yang lain, dikabarkan anak Sif ini tewas dihabisi Jen. Dan untuk perlengkapan penyiksaan yang didapat Jen ini adalah didapat dari gudang tempat pondok yang dihuninya kemarin. Untuk teman-teman yang mau memperjelas, silakan sikat saja kolom komentarnya. Sekian dan terima kasih. Susu real